Hai Sobat Kompeten dimanapun Anda berada. Selamat datang pada video pembelajaran seri pengelolaan bengkel. Pada video ini, kita akan mempelajari manajemen orang dan waktu kerja. Dengan menyaksikan video ini, Sobat Kompeten diharapkan mengenal deskripsi tugas tenaga kerja atau pekerja yang terlibat di bengkel, waktu kerja, dan pengaturan tata tertibnya. Sobat Kompeten, tidak hanya sarana dan prasarana yang ada di bengkel, SDM bengkel juga memegang peranan yang sangat penting dalam pengelolaan bengkel. Mari kita kenali siapa saja SDM yang terlibat dan peranannya masing-masing. Berikut ini beberapa posisi yang ada di bengkel. Pemilik bengkel, kepala bengkel, kepala mekanik atau teknisi atau operator, mekanik atau teknisi atau operator, warehouse management atau manajemen pergudangan, quality controller atau pengendali mutu, dan administrator. Tugas dari masing-masing SDM ini antara lain, pemilik bengkel memiliki deskripsi tugas meningkatkan kapasitas dan produktivitas sumber daya yang ada, membuat kebijakan dan tata tertib bengkel, dan menegur, memberi arahan, memberi reward kepada SDM. Kepala bengkel bertugas mengelola seluruh kegiatan bengkel sesuai SOP, menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan, mengontrol stok gudang, membina dan mengembangkan kualitas bengkel, mengevaluasi pelaksanaan sistem dan prosedur bengkel, serta memantau pengelolaan limbah di lingkungan bengkel. Kepala mekanik atau teknisi atau operator bertugas mengatur waktu kerja tim mekanik atau teknisi atau operator di bawah koordinasinya agar bekerja dengan efektif dan efisien sesuai SOP, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan tim, mengatasi masalah ketika ada pekerjaan di luar kemampuan timnya. Mekanik atau teknisi atau operator bertugas menggunakan keahliannya dalam mengoperasikan hingga melakukan perbaikan atau memproduksi sesuai dengan tugas dari kepala mekanik atau teknisi atau operator. Warehouse management atau manajemen pergudangan bertugas menerima, menyimpan, menyerahkan atau mengirimkan barang sesuai alur proses produksi atau kerja bengkel. Quality controller atau pengendali mutu bertugas mendokumentasikan inspeksi, menganalisis, memantau proses, dan menguji seluruh produk atau hasil jasa, dan merekomendasikan pengolahan atau pemrosesan ulang untuk produk atau proses dengan kualitas rendah. Administrator bertugas melakukan tugas pencatatan dan pengelolaan dokumen proses kerja atau transaksi yang terjadi di bengkel. Sobat Kompeten, waktu kerja SDM bengkel tentunya harus menyesuaikan dengan ketentuan Kementerian Ketenagakerjaan yang berlaku, yaitu 40 jam dalam seminggu dengan waktu istirahat di setiap harinya. Waktu kerja di luar dari jam ini terhitung sebagai waktu lembur yang diatur maksimal 3 jam setiap harinya atau maksimal 14 jam dalam seminggu. Hak cuti juga wajib diberikan 12 hari dalam 1 tahun masa kerjanya. Pengaturan waktu per hari maupun cuti dapat disesuaikan dengan kebutuhan bengkel dan tentu saja persetujuan pekerja. Namun, untuk menentukan standar waktu sebuah pekerjaan, khususnya pekerjaan dengan tenaga manusia tanpa alat, Sobat Kompeten dapat merujuk tahap-tahap berikut ini. Lakukan pengamatan langsung terhadap pekerjaan. Tentukan jumlah siklus pekerjaan yang akan diamati. Misalnya, akan mengamati 30 kali siklus kerja yang sama. Catat waktu yang dihabiskan untuk mengerjakan setiap pekerjaan yang sama dari beberapa siklus kerja yang diamati. Misalnya, total waktu yang diamati 2454 menit. Hitung siklus rata-rata dengan menjumlah total waktu kerja dengan jumlah siklus kerja yang diamati. Sehingga didapati siklus rata-rata untuk pekerjaan ini adalah 81 menit. Durasi ini bisa kita sebut sebagai waktu normal sebuah proses. Tahap selanjutnya adalah menetapkan waktu kelonggaran. Faktor kelonggaran diperlukan untuk keperluan pribadi seperti minum, ke toilet, istirahat karena letih, atau keperluan yang tidak bisa dihindari seperti gangguan teknis, alat yang sedang dipinjam teknisi lain, atau proses pengambilan spare part. Waktu toleransi kelonggaran ini dinyatakan 5% dari waktu kerja. Perhitungannya dilakukan dengan rumus 1 ditambah persentase kelonggaran atau 5% dikalikan waktu normal atau 81. Sehingga faktor kelonggaran adalah 1,05 menit dari waktu kerja.
Waktu standar mengerjakan pekerjaan dihitung dengan mengalihkan waktu normal dengan faktor kelonggaran, sehingga didapati dengan pembulatan waktu normal menjadi 85 menit atau 1 jam 25 menit. Perhitungan standar waktu kerja ini sangat membantu ketertiban pekerjaan di bengkel. Kepala bengkel dapat meningkatkan efisiensi proses kerja dan dapat segera melakukan tindakan perbaikan proses jika ada SDM yang bekerja di bawah standar waktu kerjanya. Jika bengkel berdiri sebagai sebuah perusahaan, maka wajib memiliki perjanjian kerja dengan para pekerjanya atau surat perintah kerja sebagai pengganti surat kontrak kerja. Selain itu, untuk mengatur ketertiban pekerja, perlu diatur juga hak, kewajiban, dan sanksi bagi karyawan yang melanggar peraturan. Semua aturan ini dapat dibuat dalam bentuk peraturan perusahaan maupun tata tertib bengkel yang disusun oleh kepala bengkel. Beberapa unsur yang harus masuk ke dalam tata tertib antara lain hak pekerja, kewajiban pekerja, sanksi pelanggaran tata tertib, dan mempertimbangkan proses kerja sesuai SOP, penerapan 5R, dan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 para pekerja di bengkel. Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja akan dipelajari pada video lainnya. Bagaimana Sobat Kompeten? Semoga dengan penjelasan video tadi, Sobat Kompeten menjadi mengerti manajemen orang dan waktu kerja. Selanjutnya, agar Sobat Kompeten dapat lebih memahami pengelolaan bengkel, Sobat Kompeten dapat mengikuti topik pembahasan lainnya. Sampai jumpa!